Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lydia Permatasari. Pengertian dan hakikat perencanaan. Perencanaan merupakan gambaran yang ingin diusahakan sebagai penentu jalan agar tidak kehilangan kendali, maka dari itu dibutuhkannya perencanaan sebagai rangkaian yang dipersiapkan untuk menentukan hal yang ingin dicapai, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, serta dapat melihat tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Dalam berorganisasi atau aktivitas dari manajemen, yang paling penting dilakukan adalah membuat perencanaan yang di dalamnya terdapat strategi yang digunakan serta rencana kerja organisasi. Perencanaan ini merupakan tahapan awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan. B. Pentingnya perencanaan. Strategis adalah pendekatan yang tampaknya banyak ditawarkan kepada mereka yang ada di sekolah sebagai alternatif perencanaan strategis. Dengan maksud strategis, sekolah perlu membangun proses untuk mengatasi dan menggunakan perubahan dan turbulensi yang cepat. Perencanaan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek merupakan perencanaan jangka waktu yang singkat. Perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuat untuk jangka 3 tahun sampai 7 tahun. Dan perencanaan waktu jangka panjang dibuat untuk waktu 8 sampai 25 tahun. Maka dari itu proses dalam melakukan perencanaan harus melibatkan banyak orang yang harus menghasilkan program-program yang berpusat pada peserta didik, yang menjadikan jalan istimewa yang terus berkembang dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan serta dapat dipertanggungjawabkan. C. Langkah-langkah perencanaan dalam penelitian. Perencanaan merupakan bagian dari proses kegiatan yang mencerminkan manajemen. Perencanaan merupakan proses atau cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam penelitian tentunya menggunakan langkah-langkah perencanaan supaya mencapai hasil yang diinginkan. Langkah-langkah yang sistematis merupakan awal dari hasil yang maksimal. Dalam proses yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap 1, menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap 2, merumuskan keadaan saat ini. Tahap 3, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Inilah tahapan yang dilakukan dalam perencanaan sebagai alat dari tercapainya hasil dari tujuan yang diinginkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama yang melibatkan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara atau siapa yang melakukan. Perencanaan inilah penting untuk menetapkan tujuan, mengembangkan tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dengan demikian, suatu pekerjaan akan berhasil manakala semua terlibat dalam bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.